Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama memasuki ibadah. Kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Saya undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, segenap jemaat Tuhan di gereja-gereja Basis Magelang dan tentunya para pendengar radio Magelang yang berbahagia. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan pakai benih tanaman. Lewat pemeliharaan Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita masuk ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon yaitu sekeliling hujannya. Semoga kami ingin menikah memuja asma Gusti lumantar kita pasal wajah 319 hingga kita berkata foto kami sekisan lan foto indah kami sekali raya kami dinanjulan ini terus. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah pembukaan bulan keluarga 2020 sekaligus memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Di hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh
Kristus beserta dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan. Saudara, cinta itu dinamis. Ia tidak tumbuh dan berkembang dengan sendiri. Kita perlu merawat dan menumbuhkannya hingga keluarga kita dipenuhi dengan semangat cinta. Ajakan untuk merawat dan menumbuhkan cinta inilah yang mau digelurakan kembali melalui bulan keluarga 2020 dengan tema besar Seni Merawat Keluarga. Mengapa dalam judul disebut seni? Karena memang tidak ada cara yang sama pada semua keluarga untuk merawat dan menumbuhkan cinta. Setiap keluarga harus menemukan cara yang pas dengan dirinya. Dalam perjalanan merayakan bulan keluarga ini, diharapkan setiap keluarga menemukan ide-ide untuk merawat dan menumbuhkan cinta di tengah keluarganya. Pada minggu pertama, kita diajak merenungkan keberadaan keluarga yang dapat dianalogikan dengan kebun anggur. Seperti kebun anggur keluarga membutuhkan perawatan. Para anggota keluarga diharapkan siap menjadi penggarap yang saling mendukung demi berbuahnya pohon anggur di kebun anggur itu. Selanjutnya, keluarga diajak untuk belajar kembali berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik dimulai dengan mendengarkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Belajar berkomunikasi diawali dengan mendengarkan suara Tuhan yang tidak pernah berhenti berbicara dengan umatnya. jemaat yang mengasihi Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, sangatlah jelas adalah dosa-dosa kita, di mana kita belum bisa melakukan kasih terhadap sesama. Untuk itu, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu, Eyang Kantor, Eyang Putri, adik dan mas, semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini masuk di dalam doa pribadi pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia yang belum bisa melakukan kasih terhadap sesama. Tetapi senantiasa Allah menyapa dan menguatkan kami untuk kami bisa melakukan kasih terhadap sesama kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan itu jemaat 467, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku, bila hati kalah. Bila hati kawanku terluka,
Jemaat diundang mari berdiri bersama-sama kita menerima berita anugerah. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk saling mengucapkan salam namaste satu dengan yang lain, dan kita bersama-sama menaikkan pitung pasang menjadi 3 pitung dasar 6 kota dibandingkan kaping sepisan dalam ingkang kaping itu kacang mongso ninggalo lajar. Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelumnya kita satukan hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami membuka hidup kami seutuhnya saat ini, agar Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ini disabdakan dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan, kami tidak hanya merenungkannya, tetapi keluarga-keluarga kami boleh dapat menjadi kebun anggur yang semakin subur dan lebat bagi Tuhan, serta berbuah manis bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 40. Matius 21 ayat 33 sampai 40 yang demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain.
adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Pendengar Radio Magelang FM dan juga jemaat Tuhan yang diberkati, khotbah hari ini dengan tema keluarga bagaikan kebun anggur. Saudaraku, di tangan saya sebelah kiri ada benih brokoli. Dan hidup kita seperti benih ini. Benih ini bisa bertumbuh dengan baik, harus dirawat. Jadi kehidupan kita ini butuh sebuah proses, butuh sebuah tindakan, kesabaran, ketekunan, dan perawatan. Jika brokoli ini dirawat dengan baik, maka yang terjadi seperti di tangan kanan saya ada buah brokoli. Dan itulah kehidupan kita saat ini. Saudara, kita tahu bahwa Allah adalah pencipta. Tetapi Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi Allah juga memelihara buah ciptaan. Allah mencipta dan setia merawat buah ciptaannya. Tetapi saudara, fakta di lapangan, kadang-kala kita tidak peduli terhadap perawatan Allah, atau bahkan kita merasa mandiri, bebas dari Allah. Dan itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita Matius 21 tentang kebun anggur. Di dalam perumpamaan kebun anggur, di sana ada sebuah tradisi seseorang menyewa lahan dengan bagi hasil. Karena bagi hasil, ketika panen pemilik tanah datang mengambil bagiannya. Dan kebun itu digarap oleh penggarap yang menyewa tanah itu. Tetapi
Jika pemilik kebun anggur ini selama 3 tahun tidak mengambil buah, berarti penggarap-penggarap itu berhak atas tanah itu. Celah inilah yang ditekankan oleh penggarap-penggarap untuk menguasai kebun anggur itu. Sehingga saat pemilik mengutus hambanya untuk meminta hasil, si hamba itu dibunuh oleh penggarap. Kemudian si pemilik mengutus anaknya supaya lebih disegani. Penggarap itu pun juga merancang membunuh anak itu untuk menguasai tanah. Siapa tahu jika anak itu mati, si penggarap-penggarap itu akan bisa mewarisi tanah itu. Mendengar anaknya mati, pemilik kebun itu marah. Mereka datang dengan membinasakan penggarap-penggarap itu. Itulah cerita dalam bacaan kita. Saudara, imam dan Farisi di dalam perumpamaan itu adalah penggarap-penggarap yang merasa dirinya adalah pemilik. Sehingga para imam dan Farisi dikritik oleh Yesus karena mereka yang sebenarnya pekerja, tetapi fakta di lapangan mereka merasa diri pemilik, sehingga mereka membunuh para nabi termasuk Yesus. Disinilah mereka menolak dipelihara Allah. Bahkan mereka mengatur Allah dengan peraturan-peraturan. Saudaraku, tema kita pada saat ini adalah keluarga bagaikan kebun anggur. Sebagai sebuah kebun anggur, Allah merawat keluarga kita dengan tekun. Apa tujuan Allah merawat keluarga kita? Agar keluarga kita ini berbuah, agar keluarga kita menjadi berkat. Seperti pohon ini. Jika pohon brokoli ini dirawat dengan baik, maka dia akan menghasilkan buah dalam wujud brokoli, sehingga menjadi berkat bagi yang lain. Saudara, buah apa yang Tuhan harapkan dari keluarga? Pertama, Tuhan mengharapkan kepada kita, keluarga-keluarga kita adalah pertama, perkataan yang membangun. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga aksi yang mendamaikan atau rasa kepedulian, bahkan hidup menjadi berkat. Tujuan keluarga kita bukan hanya masalah lahiriah, meskipun itu penting. Tetapi ketika Tuhan itu menciptakan keluarga kita diharapkan menghadirkan kerajaan Allah. Dan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah seperti dalam pohon ini. Jika disirami dengan firman Tuhan, jika dipupuk dengan berkat, dengan iman, dirawat dengan cinta kasih, kita akan tahu keluarga kita akan menunjukkan, mewujudkan diri sebagai keluarga Allah. Oleh sebab itu saudara, supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga Allah, keluarga kita ini butuh diperhatikan, butuh diberi kasih sayang, butuh didekatkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari, di pembukaan bulan keluarga yang sekaligus juga memperingati perjamuan kudus sedunia, hari pekabaran Injil, bersama-sama kita akan merawat keluarga kita dengan baik. Keluarga kita adalah kebun anggur yang butuh perawatan dengan cinta kasih dan firman Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak dimanapun berada, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga di dalam ibadah yang saat ini kami lakukan bersama-sama. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami di bumi pertiwi Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa untuk ketentraman, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, anugerahkan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan yang memampukan sehingga pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Saat ini kami juga bersyukur atas gereja Tuhan dimanapun berada, di mana saat ini kami mengawali untuk pembukaan bulan keluarga di tahun 2020 dengan tema seni merawat keluarga. Demikian juga pada hari ini kami merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Biarlah melalui peristiwa yang saat ini kami rayakan dan kami hayati, kami dimampukan untuk senantiasa memiliki kekuatan iman dan kesetiaan di dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua kegiatan dalam bulan keluarga pada bulan Oktober ini, Tuhan juga memberkati dan menyertainya. Demikian juga hari ini, di dalam kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan juga mempersiapkan dan memperlengkapi kami, sehingga iman kepercayaan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keberadaan warga jemaat satu persatu dimanapun berada, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai adiuswa. Tuhan memberkati supaya dalam kehidupannya senantiasa bertumbuh, berkembang, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, ikat dengan kasih yang mula-mula sehingga kehidupan rumah tangganya rukun, tentram dan damai, dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangannya, dalam studinya dari prateka sampai perguruan tinggi. Demikian juga pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, jodoh yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati supaya anak-anak kami pada saatnya mendapatkan anugerah jodoh yang seiman dan dapat membangun suatu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun berada. Tuhan memberkati supaya pelayanan para majelis gereja, demikian juga warga jemaat disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk para adiuswa di masa tuanya dan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Tuhan memberikan kesetiaan, kekuatan dan pemulihan kesehatan. Keluarga yang mendampingi para adiuswa dan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan anugerahkan kesabaran, cinta kasih dan kecukupan. Kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, mulai sekolah, panti, rumah sakit. Tuhan juga memberkati supaya dapat menjadi sarana untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Inilah Tuhan doa-doa kami yang semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mengabulkan doa kami melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Amin. Pendengar Radio Magelang FM dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada, hari ini adalah Hari Perjamuan Kudus Sedunia, sekaligus Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan kita semua juga masuk ke dalam pembukaan bulan keluarga. Mari, pada kesempatan yang indah ini, kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus Sedunia bersama-sama gereja di seluruh dunia.
Kita lihat di depan kita ada roti dan anggur. Roti dan anggur adalah wujud kehadiran nyata dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Amin. Demikian juga saudaraku, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia oleh darahnya. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur pada saat ini di dalam pembukaan bulan keluarga, di mana Engkau akan mengajak kami seni merawat keluarga. Kami juga diingatkan akan hari pekabaran Injil Indonesia. Demikian juga pada saat ini bersama-sama kami mengambil bagian di dalam pemeliharaan iman kami lewat sakramen perjamuan untuk dunia ini. Berkati hari perjamuan kudus dunia ini, agar kami bermacam-macam gereja pada dasarnya disatukan oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah bersama ketika kita memberikan persembahan, kita iringi dengan menaikkan kidung jemaat nomor 302 bait 1 sampai yang ke-3. Kubri persembahan. Sambil puji Yesus, juru
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah Bapa yang penuh kasih dan limpah berkat, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kami diperkenankan membawa persembahan. Kiranya persembahan yang terkumpul ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk hari demi hari semakin bisa mempersembahkan yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Terlebih adalah hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih ya Bapa, berkati untuk pengelola persembahan kami di masing-masing gereja di Klasis Magelang. Kiranya persembahan yang terkumpul dapat digunakan untuk setiap pelayanan di gereja kami masing-masing. Terima kasih pula Bapa, apabila hari ini kami telah Engkau izinkan menerima berkat melalui ibadah ini, baik berkat firman, baik juga dengan perjamuan yang telah kami terima. Dan sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kiranya berkat yang daripada-Mu tetap ada bersama dengan kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bersama kita memuji Tuhan dari KPJ 377 bait pertama dan ketiga, Kalkani Atime Pongko. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan
dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. Totalas pitatas precusti